Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube aku, Sarah Humaira. Di video kali ini aku bakalan membuat cemilan yang pasti enak banget, manisnya pas dan pecah banget waktu sampai di mulut. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa terus dukung aku dengan cara tekan tombol subscribe di bawah bagi yang belum dan nyalain lonceng notifikasinya plus sebarin video ini ke seluruh media sosial kalian. Let's cooking! Nah, langkah yang pertama di sini aku udah siapin tepung tapioka, vanili bubuk dan juga daun pandan. Nah, untuk berapa banyaknya udah aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Ini kita sangrai sampai semuanya mateng. Nah, gimana cara kita menentukan matengnya? Itu kita lihat kalau seandainya tepungnya itu udah ringan waktu kita aduk, berarti itu udah menandakan mateng. Dan kalau daun pandannya itu udah kering, berarti itu udah mateng ya. Untuk waktunya itu antara 8 sampai 10 menit tergantung dengan berapa banyak tepung yang akan kita sangrai. Nah, tips untuk teman-teman ini jangan ditinggal-tinggal ya, nanti takutnya ini jadi gosong. Jadi pastikan kalian nggak ninggalin ini waktu disangrai dan terus diaduk-aduk kayak gini. Nah, kalau tepungnya itu udah mulai ringan kayak gini atau udah halus kayak gini, udah nggak seberat yang tadi maksudnya, berarti ini tepungnya udah mulai mateng ya. Dan ini bisa kalian lihat kalau daun pandannya itu udah mulai kering satu-satu. Tuh bisa dilihat kan bahwa daun pandannya udah mulai kering. Ini menandakan bahwa tepungnya udah mau mateng untuk kita sangrai. Nah, sebentar lagi kita akan matikan kompor. Kalau seandainya udah mateng, maka kompornya kita matikan. Nah, setelah kompornya kita matikan, ini kita pilih-pilih daun pandan yang udah kita sangrai bersama tepung tadi ya. Ini kita buang satu-satu daun pandannya. Nah, kalau kalian mau lihat, kalau daun pandannya itu udah kering, dia akan gimana ya? Udah kalau kita remas itu dia akan hancur kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini gampang banget hancurnya. Itu menandakan dia udah kering ya. Dan ini berarti tepungnya udah mateng. Nah, kalau tepungnya udah matang kayak gini, kita campurkan susu bubuk yang udah kita siapin ke dalam wajannya. Nah, kenapa aku masih di wajan? Karena biar lebih menghemat tempat aja gitu, dan biar sisa-sisa tepung yang ada di wajan tuh juga nggak kebuang. Nah, di sini kita aduk dulu tepung sama susu bubuknya tadi. Kita aduk sampai semuanya rata ya. Ini tuh serius udah wangi banget, jadi wangi susunya itu udah kecium. Nah, selanjutnya kita masukkan susu kental manis dan kita ratakan sampai semuanya rata. Ini dalam keadaan masih hangat ya, jadi kita aduk dalam keadaan masih hangat. Nah, selanjutnya kita tambahkan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh kurang gitu garam. Nah, selanjutnya ini kita aduk semuanya sampai merata. Di sini posisi adonannya kan masih panas cenderung hangat, jadi aku masih menggunakan spatula. Nanti kalau adonannya udah mulai hangat cenderung dingin, kita boleh menggunakan tangan agar lebih mempermudah untuk menguleni adonan. Nah, karena adonannya udah mulai dingin, di sini aku menggunakan tangan ya. Nah, ini kita aduk-aduk atau kita uleni adonannya sampai semuanya itu benar-benar kalis kayak gitu. Nah, ini kita campurkan dulu. Nah, karena dia masih seperti butiran kayak gini, aku mau nambahin air. Jadi airnya ini jangan sekali banyak ya, tapi sedikit-sedikit aja kayak 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Jadi nggak bisa terlalu banyak kita kasih karena nanti adonannya jadi cair karena nggak enak ya. Jadi ini sedikit-sedikit aja dan kita uleni terus sampai adonannya benar-benar kalis.
Nah, kalau udah kayak gini, nih adonannya udah mulai kalis kayak gini ya, pastikan tidak ada lagi bagian yang lengket. Nah, kalau sekiranya kalian masih ngerasa kok agak kering ya, agak pecah ya adonannya, berarti kita boleh tambahin air sedikit lagi, tapi ingat jangan terlalu banyak. Nah, selanjutnya adonan yang udah kita uleni tadi kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Ini karena aku nggak ada timbangan, jadi aku baginya sesuai feeling aja dan ini aku memang nggak sama ratain gitu. Nah, ini kan adonan aku masih terlihat pecah-pecah gitu, jadi nanti aku mau nambahin lagi sedikit air kayak gitu ya. Nah, ini adonan yang pertama, kita bisa kasih pewarna makanan. Di sini aku menggunakan warna merah terlebih dahulu. Ini kayak 1 sampai 3 tetesan, tergantung berapa banyak adonan yang mau kita warnai. Nah, ini kita uleni sampai warnanya itu tercampur ya. Nah, adonan ini selalu kita uleni sampai semua warnanya itu tercampur dengan merata. Begitu juga dengan warna lainnya, kayak warna kuning atau warna hijau, itu kita uleni sampai semuanya habis. Nah, kalau udah kayak gini, nih berarti warnanya udah selesai ya. Kita lanjut ke warna selanjutnya. Di sini aku mau ngasih pewarna warna kuning. Dan ini juga kita lakukan seperti adonan warna merah tadi. Kita uleni juga sampai semua warnanya itu udah menyatu dengan adonan kayak gitu. Nah, sekarang warna kuningnya juga udah selesai. Kita lanjut ke adonan selanjutnya, yaitu warna hijau. Jadi kalian nggak mesti ya nurutin warna yang aku pakai. Boleh kok juga pakai warna ungu atau warna merah yang pink gitu, pink cantik gitu nggak apa-apa. Jadi tergantung aja kayak gitu. Karena aku adanya warna ini, jadinya aku pakai warna ini aja. Nah, pada saat menguleni ini kan kita nanti kerasa ya gimana tekstur adonan kita. Nanti kalau sekiranya adonannya itu terasa kurang air, itu boleh ditambahin air sedikit-sedikit. Nah, di sini kita mau bulet-buletin lagi adonannya. Jadi ini mau diuleni dulu dan kita bagi beberapa bagian lalu kita bulatkan satu-satu. Nah, di sini aku mau bagi beberapa bagian adonannya ya. Maaf sebelumnya kalau ini kurang rapi karena aku nggak begitu jago di perbakingan. Jadi di sini aku seadanya aja ya. Yang penting rasanya enak dan apa yang aku maksudkan sampai ke kalian. Ini kita bulet-buletin kayak gini sampai seluruh adonannya habis. Nah, setelah adonannya udah selesai kita bulet-buletin, nah hasilnya kayak gini ya, nggak sama rata sih buletnya, tapi nggak apa-apa, it's okay, ini rasanya enak. Dan sekarang kita taburi dengan susu bubuk secukupnya dan juga gula halus. Tapi kalau seandainya kalian maunya gula halus aja, nggak apa-apa, atau maunya susu bubuk aja juga nggak apa-apa, itu tergantung selera masing-masing. Nggak harus seperti aku, tapi kalian bisa improve sendiri apa yang kalian mau kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita aduk ya sampai semuanya itu udah nggak lengket lagi satu sama lain kayak gitu. Ini kita aduk dan ini siap untuk kita simpan. Mau disimpan di toples dan ini tahan sampai 2 sampai 3 hari atau bisa menjadi ide bisnis jualan kalian. Di sini aku karena nggak ada toples jadi aku taruh ke tempat yang seperti ini. Tuh, kita sebelumnya kasih dulu gula halus dan kita masukkan satu-satu. Tuh, cantik banget kan warnanya dan ini tuh serius enak banget. Ketika dimakan tuh langsung pecah gitu di mulut. Jadi kayak mengingatkan aku sama kue-kue lama waktu aku makan masih kecil gitu loh. Jadi waktu aku makan itu kayak oh ini kayak pernah deh aku makan gitu dan rasanya tuh enak banget, nggak terlalu manis tapi enak gitu. Nah, ini cantik banget kan? Ini bisa jadi ide jualan kalian.
Nah, sekarang bolu-bolu susu kita udah siap. Nah, ini tuh enak banget dan gampang banget cara buatnya. Ini juga bisa menjadi ide jualan kalian. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa ditunggu lagi video-video aku selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, boleh banget dukung channel aku dengan tekan tombol subscribe sekarang juga. Terus jangan lupa follow Instagram aku cooking_with_sara10 dan it's me Sasa 3003. Terima kasih.